Stefi Burase, nama seorang wanita yang akhir-akhir ini banyak muncul di sejumlah media massa bersamaan dengan kasus dugaan korupsi dana otonomi khusus yang melibatkan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Stefi adalah staf ahli gubernur yang mengurusi Aceh Marathon dan baru diangkat belum genap setahun. Penunjukan Stefi dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh. Namun kenapa KPK serius ingin mengorek informasi dari Stefi? Rabu malam kemarin tidak kurang dari 12 jam Stefi dimintai keterangan oleh KPK. Bahkan Stefi ikut dicegah ke luar negeri oleh KPK. Sejauh apa pentingnya Stefi dalam kasus Gubernur Aceh? Kita akan tanyakan langsung pada Stefi Burase yang saat ini sudah hadir bersama saya di studio Metro Pagi Prime Time. Mbak Stefi, selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Mbak Stefi, mungkin bisa digambarkan hubungan dengan Irwandi Yusuf ini sebetulnya seperti apa, Mbak? Iya, itu yang belakangan ini jadi apa ya? Banyak sekali jadi pertanyaan media ya. Iya. Sebenarnya kemarin saya juga udah sempat sounding ketika habis pemeriksaan kalau sejauh ini hubungan saya memang benar-benar hubungan kerja secara profesional. Di sini memang keterlibatan saya benar-benar hanya dalam Aceh Marathon. Sebenarnya lebih banyak keterlibatan untuk mempromosikan daerah ya sebenarnya. Dan kebetulan kerjasama kita dengan pemerintah Aceh itu sekarang itu lebih banyak mengurus tentang sport tourism. Karena kalau kita berbicara tentang Aceh, semua orang tahu dong bagaimana indahnya daerah di sana. Nah, salah satunya Sabang. Baik, Mbak Stefi, saya harus tanyakan ini, Anda juga dirumorkan begitu ya menjadi istri muda ataupun nikah sirih dengan Irwandi Yusuf. Tanggapan Anda dengan rumor ini seperti apa? Sebenarnya kalau sudah menjadi rumor ya, mau kita sangkal gimana pun juga kan maksudnya mereka bebas beropini ya. Cuman sekali lagi kalau dari saya penekanannya, saya selama ini kerja secara profesional dan benar-benar fokus ke event Aceh Marathon. Jadi Anda membantah mengenai rumor itu ya? Iya, saya terus-terusan mengatakan bahwa fokus saya adalah Aceh Marathon. Oke, baik. Bisa diceritakan Mbak Stefi ini awal mulanya kemudian terlibat dengan Aceh Marathon, kemudian bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Aceh, ini seperti apa awal mulanya, Mbak? Iya, jadi dulu tuh saya sering banget berangkat ke luar negeri promosi tentang Indonesia. Baik volunteer secara apa ya, kami perseorangan karena memang passion saya lebih banyak ke sport, pariwisata. Nah, saya ketemu sama Bapak Gubernur itu di salah satu festival Indonesia waktu itu di Moskow, Rusia. Ini pertemuan pertama nih ya? Yes. Nah, karena waktu itu saya sedang mempromosikan tenun Indonesia kan keluar. Nah, setelah ngobrol dengan beberapa pejabat tinggi daerah, nah terus beliau bilang tolong dong bantu promosi Aceh gitu kan pada saat itu. Itu tahun berapa, Mbak? Tahun kemarin. Tahun kemarin. Okay. Nah, tapi kan kalau dari kita membuat satu membuat satu konsep event, kita harus melihat dulu potensi daerahnya itu apa gitu. Jadi enggak langsung serta-merta, oh iya saya akan buat ini, enggak. Nah, maka diundanglah saya dan tim untuk datang ke Aceh saat itu. Dan karena menurut mereka bahwa kalau Aceh itu yang paling indah adalah Sabang. Dan berangkatlah kita ke Sabang. Dan ternyata emang subhanallah emang Sabang itu indah banget. Dan itu first time saya ke sana. Dan mungkin karena passion saya lebih ke sport. Waktu itu sebenarnya yang kepikiran itu adalah apa ya, buatnya itu sebenarnya triathlon. Cuman kan karena mereka mereka pengennya lebih mempromosikan daerah secara keseluruhan. Sementara kalau kita berbicara tentang triathlon itu sangat segmented ya. Akhirnya kita buatlah si Aceh Marathon, dibuat konsepnya. Baik, akhirnya kemudian muncul Aceh Marathon itu ya. Tapi Mbak Stefi, peran dari Mbak Stefi dan juga jabatan Mbak Stefi sebetulnya di Aceh Marathon itu apa sih, Mbak? Oke, jadi sebenarnya yang meng-create event Aceh Marathon itu saya. Meng-create event, membuat pemaparan, membuat presentasi, apa untung dan ruginya kalau kita membuat ini, terus efeknya untuk ke wisatawan mancanegara, wisatawan Nusantara itu apa. Dan kebetulan ruang lingkup saya memang ada di dunia lari, ya dibuatlah itu. Nah, ketika berarti ketua panitia ya berarti ya, Mbak? Oh, saya bukan ketua panitia. Itu tetap event Pemda. Tapi ide dari Mbak? Idenya dari saya, konseptornya saya. Nah, kebetulan setelah membuat semuanya, saya serahin ke beliau dan beliau meetingin ke seluruh dinas dan itu prosesnya tidak serta-merta langsung karena mereka mungkin punya beberapa pertimbangan-pertimbangan sesuai regulasi daerah ya, saya nggak paham. Nah, terus diproses lah. Mungkin sekitar 2 bulan baru saya mendengar ternyata di ACC. Nah, ketika itu diterima, kita baru mulai running. Tahun lalu ya, Mbak? Tahun kemarin, sekitar bulan
September atau Oktober. Pokoknya kita mulai running itu kita mulai running Aceh Marathon itu mulai Desember. Oke, baik. Tapi Desember. jabatannya itu apa sebetulnya? Tenaga ahli atau apa? Pertama di sini saya mengkonsepkan karena benar-benar kita tuh hobi sebenarnya kan, hobi. Jadi ini belum berbicara bisnis ya. Kita belum berbicara bisnis, hobi. Kita serahin proposal dan segala macam. Nah, di situ saya tidak sebagai siapa-siapa ya. Nah, ketika sudah di ACC, maka dibentuklah panitia. Nah, di situ saya masuk sebagai salah satu tim ahli dari maraton. Dan itu tidak saya sendiri, karena saya juga memboyong teman-teman lari. Dan memang teman-teman yang sudah biasa mengurus event. Baik. Berarti paling tidak Mbak Stevi ini dari awal sampai sekarang ini tahu betul mengenai Aceh Marathon. Iya, karena kebetulan di sini ini juga yang banyak orang-orang salah kaprah ya, karena banyak yang berpikir bahwa di sini saya adalah IO yang menyelenggarakan. Padahal di sini sebenarnya kami, karena kebetulan saya yang mengkonsepkan, jadi saya dan tim itu membantu dari segi branding dan promotion. Jadi strategi, karena kebetulan kami di Jakarta kan, kami domisilinya di Jakarta, kami bentuk strategi untuk branding dan promotion. Nah, kebetulan di sini saya punya 3 posisi. Pertama, saya konseptor eventnya. Terus yang kedua itu saya juga sebagai brand ambasadornya beserta 2 teman model saya juga. Nah, dan yang ketiga saya sebagai salah satu dari tim ahli. Baik, Mbak Stevi, kita akan lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa Metro Pagi Prime Time akan segera kembali.